Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Safriyadi Berazam. Apa kabar sahabat Berazam? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk menunjang kelancaran produksi informasi dari Berazam, subscribe YouTube Berazam, like and share. Nyalakan juga lonceng notifikasi YouTube Anda. Wali kota dan wakil wali kota terpilih Agung Nugroho bersama Markarius Anwar akan dibuat tidak bisa tidur setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru pada 20 Februari mendatang. Mengapa demikian? Karena ternyata Agung bersama Markarius Anwar akan mewarisi hutang pemerintah daerah yang disebut dengan tunda bayar sebesar 480 miliar dalam 3 tahun. Nah, angka 480 miliar ini menurut informasi dari DPRD Kota Pekanbaru terdiri dari 350 miliar di tahun 2024, kemudian 130 miliar di tahun 2021 sampai 2023. Totalnya 480 miliar. Tunda bayar ini tentu membuat anggota DPRD Kota Pekanbaru pusing 7 keliling di tengah munculnya Impres nomor 1 tahun 2025 yang memerintahkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan efisiensi dan penghematan belanja. Nah, ini yang bikin problem. Sudahlah disuruh menghemat, melakukan efisiensi, ada pula tunda bayar sebesar 480 miliar yang harus dilunasi oleh pemerintah Kota Pekanbaru ke pihak ketiga. Nah, seperti biasa, kita baca terlebih dulu satu berita yang ditayang oleh Gilang News pada Selasa 11 Februari 2025. Instruksi Presiden utang menumpuk. Janji kampanye .2 DPRD Pekanbaru pusing. DPRD Pekanbaru ini yang pusing. Kok DPRD Pekanbaru ikut pusing? Ya karena mereka memiliki yang namanya fungsi budgeting atau anggaran. Gilangnews.com. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto mengharuskan seluruh kementerian, lembaga serta pemerintah provinsi hingga kabupaten kota untuk melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Instruksi ini menjadi perhatian serius di berbagai daerah termasuk Kota Pekanbaru. Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid Selasa 11 Februari menegaskan bahwa pihaknya siap untuk menjalankan instruksi tersebut. Namun menurutnya pelaksanaan efisiensi ini masih menunggu rincian teknis dari pemerintah pusat, khususnya mengenai besaran pemangkasan anggaran sektor-sektor mana saja yang akan terdampak. Kami sudah melakukan rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Kota Pekanbaru. Instruksi ini harus kita jalankan, tapi kita juga perlu kepastian mengenai teknis pelaksanaannya. Berapa besaran efisiensinya? Sektor mana yang dikurangi? Apakah termasuk perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan sebagainya? Jangan sampai efisiensi ini justru menghambat jalannya roda pemerintahan, ujar Muhammad Isa Lahamid. DPRD Kota Pekanbaru pun berencana untuk segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan. Isa Lahamid menyebut bahwa kemungkinan besar pihaknya akan bertolak ke Jakarta dalam waktu dekat
untuk mempertanyakan secara langsung terkait aturan teknis efisiensi anggaran yang akan diterapkan. 3 tantangan keuangan Kota Pekanbaru. Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa saat ini ada 3 persoalan keuangan yang mendesak untuk diselesaikan. Pertama, masalah tunda bayar di Kota Pekanbaru yang masih menjadi beban keuangan daerah. Kedua, instruksi efisiensi anggaran dari Presiden. Dan ketiga, komitmen untuk merealisasikan visi dan misi wali kota serta wakil wali kota terpilih yang merupakan harapan masyarakat. 3 persoalan ini harus diramu dengan baik agar semuanya bisa berjalan seimbang. Di satu sisi kita memiliki hutang yang cukup besar. Di sisi lain ada instruksi efisiensi anggaran. Dan di sisi lainnya kita juga harus memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap program-program kepala daerah terpilih jelasnya. Menurutnya, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap wali kota dan wakil wali kota terpilih. Karena mereka memilih berdasarkan visi dan misi yang disampaikan selama masa kampanye. Oleh karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah harus mencari solusi terbaik agar kebijakan efisiensi tidak mengorbankan program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Saat ini DPRD Kota Pekanbaru belum bisa mengambil langkah konkret dalam pemotongan anggaran karena masih menunggu kejelasan aturan teknis dari pemerintah pusat. Namun pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar efisiensi yang dilakukan tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat mengelola anggaran secara lebih bijak dan tetap memastikan pelayanan publik. Nah, ini berita yang terkait dengan perintah dari Presiden untuk melaksanakan efisiensi anggaran. Kemudian ada utang yang menumpuk yang disebut dengan tunda bayar. Dan yang ketiga, komitmen wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk merealisasikan janji-janji politiknya yang disampaikan kepada warga pada masa kampanye Pilkada serentak 27 November 2024. Nah, sekarang mari kita lihat masalah tunda bayar terlebih dahulu. Nah, apa sebenarnya dimaksud dengan tunda bayar? Tunda bayar pemerintah daerah itu adalah kondisi di mana pemerintah daerah tidak dapat membayarkan kewajibannya kepada pihak ketiga. Seperti kepada kontraktor, atau kepada penyedia barang dan jasa, maupun kepada pegawai. Tentu saja pembayaran itu mesti dilakukan tepat waktu dalam hitungan APBD. APBD itu kalau menurut tata kelola keuangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dihitung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, kalau ada pengadaan barang dan jasa yang tidak bisa dibayar oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu sampai akhir Desember setelah pekerjaan diselesaikan, maka itu berarti pemerintah daerah memiliki hutang kepada pihak ketiga. Hutang inilah yang kembali dialokasikan pembiayaannya ke APBD berikutnya. Sehingga ia disebut dengan tunda bayar. Nah, mengapa sampai terjadi tunda bayar? Tunda bayar itu memang ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, penyebabnya itu keterlambatan transfer dana dari pusat. Terutama dana alokasi umum. Kita kan tahu struktur APBD itu penerimaannya terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama itu adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu ya tidaklah terlalu besar. Paling 20% saja dari total APBD.
Yang paling besar adalah transfer dana dari pusat. Baik yang bersumber dari dana alokasi umum maupun yang bersumber dari dana lain-lain. Nah, penyebab yang kedua dari tunda bayar itu adalah kondisi kas daerah yang tidak mencukupi. Bisa saja disebabkan karena realisasi pendapatan pemerintah daerah itu tidak tercapai atau rendah dari yang ditargetkan. Nah, penyebab yang ketiga adalah kesalahan dalam perencanaan anggaran. Kesalahan dalam perencanaan anggaran itu memang sering terjadi dan di saat pelaksanaan itu menimbulkan masalah tersendiri. Dan tunda bayar yang keempat biasanya disebabkan oleh proses administrasi yang lambat. Nah, kenapa tunda bayar Pekanbaru sebanyak ini ya? Ini tidak pernah saya bayangkan. Sebenarnya tunda bayar ini itu sudah terjadi sejak era Pak Firdaus MT menjabat wali kota, terutama di akhir-akhir periode kepemimpinan Pak Firdaus. Dan salah satu faktor pemicunya adalah akibat dari dilakukannya perluasan pembangunan kantor pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Dari yang tadinya berlokasi di pusat kota di Jalan Sudirman dipindahkan ke pusat perkantoran Senayan Raya. Nah, kita bisa bayangkan berapa dana APBD yang tersedot untuk perluasan pembangunan kantor wali kota dan kantor-kantor dinas yang ada di sekitar kantor wali kota itu. Kebetulan rumah saya ini tidak terlalu jauh dari pusat perkantoran wali kota yang baru itu. Sejak itu tunda bayar makin meningkat jumlahnya. Mungkin kita masih ingat pada Desember tahun 2021 ada vendor yang sudah mengadakan barang dan jasa dalam bentuk pengadaan kursi, AC, meja, sidang DPRD Kota Pekanbaru, tapi karena 2 tahun tidak dibayar, utangnya menunggak sampai 800 juta, kursi-kursi, meja, TV yang sudah disuplai oleh vendor itu dikeluarkan secara paksa oleh penyedia barangnya. Nah, ini kan waktu itu cukup heboh ya, memalukan sekali karena pemerintah daerah tidak mampu membayar uang 800 juta yang sudah menunggak selama 2 tahun. Sejak itu pemerintah Kota Pekanbaru terus mengalami defisit anggaran. Masuk masa PJ Wali Kota Muflihun, makin besar lagi tunda bayarnya. Kemudian masuk pula setelah itu sampai sekarang. Informasi dari PJ Roni Rahmat pada salah satu media online, tunda bayar tahun 2024 saja mencapai 400 miliar lebih. Luar biasa ini keuangan Kota Pekanbaru untuk menyelesaikan tunda bayarnya. Sekarang mari kita coba berhitung-hitung secara kasar. Bagaimana cara pemerintah Kota Pekanbaru itu nanti akan menyelesaikan tunda bayar yang totalnya mencapai 400 miliar lebih. Saya kira itu akan sulit diselesaikan. Mengapa demikian? Karena berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Berasam, total APBD Kota Pekanbaru yang disahkan oleh DPRD Pekanbaru pada bulan September tahun 2024 berjumlah 3,02 triliun rupiah. Nah, kalau 3,02 triliun ini kita bagi ke dalam 2 belanja rutin dan belanja pembangunan, biasanya belanja rutin itu lebih besar daripada belanja pembangunan. Komposisi anggarannya berkisar 60-40. 60% dialokasikan untuk belanja rutin, 40% dialokasikan untuk belanja pembangunan.
Nah, kalau total APBD yang 3,02 triliun tadi dialokasikan 60% untuk belanja rutin, maka belanja rutin di tahun 2025 ini itu sudah menyedot anggaran 1,6 triliun. Berarti tinggal 1,4 triliun lagi. 1,4 triliun inilah yang oleh pemerintah Kota Pekanbaru dialokasikan untuk belanja pembangunan. Mengatasi banjir, mengatasi sampah, parkir, kemudian pembangunan jalan, pelebaran jalan, pembangunan sekolah, dan lain-lain. Kalau total untuk belanja pembangunan itu 1,4 triliun, jika pemerintah Kota Pekanbaru harus membayar 480 miliar hutang mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2024, maka belanja pembangunan yang tersedia di Kota Pekanbaru ini tinggal 1 triliun saja lagi. Itu kalau 480 ini tidak dilunasi semua oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Saran saya, lunasilah ini Pak Agung. Kasihan ini kontraktor nih, dibayarkan saja kalau memang 480 miliar itu tunda bayar, diambil dari belanja pembangunan yang 1,4 triliun. Ini memang buah si malakama ini. Jangan sampai penyelesaian tunda bayar ini membuat gaji-gaji pegawai pemerintah Kota Pekanbaru, terutama THL, itu terbengkalai. Sebab pada masa PJ SF Arianto, wali Kota Pekanbaru itu pernah merengek-rengek, minta bantu kepada provinsi untuk dipinjamkan terlebih dahulu bantuan keuangan provinsinya ke pemerintah Kota Pekanbaru. Buat apa? Buat membayar gaji pegawai. Nah, itu terjadi pada masa PJ Gubernur SF Arianto. Pak SF Arianto langsung mengambil kebijakan membayarkan terlebih dahulu dengan cara meminjamkan uang agar pemerintah Kota Pekanbaru tidak mengalami masalah dalam soal pembayaran gaji. Nah, sekarang tunda bayar ini bagaimanapun harus diselesaikan. Kalau kita mengacu kepada ketentuan APBD, sebenarnya kalau saya tidak salah, tunda bayar 2021, 2022, 2023 itu tidak bisa lagi dibayar oleh pemerintah Kota Pekanbaru karena penyusunan anggaran itu berlaku untuk 1 tahun. Tunda bayar itu hanya diformat untuk 1 tahun ke belakang, tidak untuk 2, 3, apalagi sampai 4 tahun. Kalau dari tahun 2021 baru harus diselesaikan tahun 2024. Kemana disari dasar hukumnya itu? Ini juga akan menjadi problem bagi pemerintah Kota Pekanbaru kalau mereka melakukan pembayaran hutang tahun 2021 di tahun 2025. Nah, belum lagi nanti wali kota terpilih Agung Nugroho dan wakil wali kota Markarius Anwar harus pula bergegas menunaikan komitmennya kepada masyarakat, terutama janji-janji politik yang sudah disampaikan ke masyarakat. Banyak janji kampanye yang itu akan ditagih oleh masyarakat. Belum lagi pembangunan infrastruktur yang sudah disampaikan oleh Aman Agung Nugroho Markarius kepada masyarakat. Jadi ini memang tidak sehat untuk wali kota dan wakil wali kota terpilih. Kondisinya akan semakin berat bila wali kota dan wali kota terpilih tidak hati-hati dalam mengelola anggaran Pekanbaru. Apalagi sekarang ini ada keharusan sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025, seluruh kabupaten, kota, provinsi mesti melakukan efisiensi anggaran. Nah, kalau menyangkut efisiensi dan penghematan anggaran ini, saya dan banyak orang itu sepakat, kita setuju.
terutama menyangkut perjalanan dinas. Ya kawan-kawan DPR, setelah dulu melakukan perjalanan dinas yang setiap minggu, yang itu sebenarnya kalau diukur dari berbasis kinerja nggak ketemu perjalanan dinasnya. Dipotong 50% itu pun sudah cukup banyak perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh kawan-kawan DPR. Belum lagi kegiatan-kegiatan lain yang oleh Pak Prabowo disebut dengan seremonial. Jadi kalau pusat melakukan efisiensi dan penghematan anggaran, pemerintah Kota Pekanbaru yang sekarang dipimpin oleh Pak Roni Rahmat sebagai PJ Wali Kota juga harus melakukan efisiensi anggaran. Terutama anggaran dinas-dinas. Banyak anggaran dinas-dinas itu sejak beberapa tahun terakhir ini, terutama sejak masa COVID sampai sekarang, itu sudah kena pangkas terus tuh Pak PJ. 20-30% setiap dinas itu terpangkas terus. Nah sekarang ada lagi Impres nomor 1 tahun 2025 terpangkas lagi di tengah APBD Pekanbaru makin dibebani dengan persoalan pembangunan yang dituntut oleh masyarakatnya. Kita yakin mudah-mudahan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar serta DPRD yang memiliki fungsi budgeting anggaran akan mampu keluar dari masalah beban anggaran yang cukup berat ini. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.